Laila, pacar terindahku kala itu. Ia banyak mengajarkanku tentang arti sebuah hubungan. Semenjak ku mengenalnya 2017 yang lalu. Aku yang dulunya nakal bisa berubah dengan nasihat-nasihat baik yang diberikannya padaku. Hingga dirinya masih terkenang sampai saat ini. Mengenalnya butuh pengorbanan, apalagi sampai aku harus memilikinya. Butuh perjuangan yang berdarah-darah. Wajar memang, Laila wanita panutan itu menjadi rebutan kala itu. Namun, aku juga pernah menjadi salah seseorang laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Sebut saja sang mantan terindah. Beberapa tahun kemudian, aku bertemunya di sebuah rumah sakit di Nusa Tenggara Barat. Saat itu sedikit aneh ketika aku melihat wajahnya, seolah-olah mengingatkanku pada masa lalu bersamanya. Tak terlihat perubahan di wajahnya. Cantiknya yang dulu ketika aku memilikinya, hingga dalam hati terdalam terusik untuk menyapanya lagi. Hei, apa kamu Laila? Tanyaku dengan sedikit ragu. Dengan wajah kagetnya menjawab, iya, sambil menatapku dan menunjuk. Oh kamu? Iya aku, jawabku dengan sedikit gugup. Hingga aku mencari sekepat di depan rumah sakit tersebut untuk mengajaknya sedikit basa-basi. Sentuhan yang berbeda terasa di hatiku, sampai aku harus menanyakan statusnya kala itu. Aku bertanya padanya, kamu ngapain kesini? Kemudian Laila menjawab, ini suamiku lagi dirawat. Lagi-lagi aku menanyainya, sakit apa? Stroke, kata Pak Dokter, jawab Laila padaku. Kemudian aku melanjutkan, udah berapa lama di sini? Lalu Laila menjawabku, 1 minggu yang lalu. Begitulah singkat perbincanganku kala itu. Di ujung pertemuan aku meminta nomor HP-nya. Maka ia pun sambil tersenyum memberikanku. 2 hari setelah itu, aku mencoba menghubunginya via telepon. Di sana, aku dengan berani mencoba mengingatkannya pada masa lalu kita. Maka dengan tawanya sembari berkata, kamu ada-ada aja. Perbincangan kami via telepon itu seolah memberiku isyarat untuk mendekatinya kembali. Tapi aku juga berpikir bahwa Laila sudah bersuami. Terkuburlah hati ini untuk mengingatnya lagi. Beberapa lama kemudian, ia tiba-tiba menelponku, menanyakan kabar, sampai pada ia berkata, kangen kamu. Kata-kata itu yang membuatku tak mampu bertahan. Tiap malam, ku teleponan dengannya. Sampai aku mengetahui semua tentang rumah tangganya melalui perbincanganku via telepon. 1 minggu kemudian, keadaan suaminya semakin parah dan harus tetap dirawat di rumah sakit. Maka Laila harus menginap tiap malamnya. Seiring waktu berjalan,
Giliran aku yang kangen padanya. Maka malam itu aku menelpon Laila, menanyai tentang keadaan sang suami. Namun saat itu ia menjawabku, malam ini aku di rumah, tidak menginap di rumah sakit. Ayo main-main ke sini, ajaknya padaku. Maka aku memaknainya sedikit negatif, karena sangat tak wajar menyuruhku untuk datang ke rumahnya malam hari lagi. Maka aku menjawabnya, maaf, aku tidak bisa untuk malam ini, jawabku pada Laila. 2 hari kemudian, lagi-lagi aku bertemu Laila dengan hijab besar, dan ia mengenakan celana jin hingga terlihat bodi montoknya. Pinggangnya yang begitu menggodaku. Langkah demi langkah yang ia perlihatkan di depanku membuat konsentrasiku menjadi buyar. Hingga esok malamnya, aku lagi-lagi menelponnya sambil bercanda. Kamu segar ya sekarang, seruku padanya. Maka ia melanjutkan dengan kata, ayo kesini. Makanya ke rumah, mumpung sepi, ajaknya sambil bercanda. Namun karena aku masih terbawa saat itu, melihat ia memperagakan bodi montongnya di depanku, hingga aku pun memberanikan diri untuk mendatangi rumahnya. Beberapa jam kemudian, aku akhirnya yang sudah janjian via telepon sampailah di rumah Laila malam hari saat itu dengan petunjuk arah darinya. Saat itu benar-benar sepi, tak ada seorang pun selain Laila. Maka sesampaiku di sana, aku mengetuk pintunya 3 kali hingga ia mendengar ketukan itu dan membuka pintunya sembari menyambutku dengan senyum manjanya. Namun yang tak pernah kubayangkan, saat itu Laila yang dulunya berhijab besar, yang aku kenal sangat baik, kemudian malam itu ia menunjukkan aku sesuatu dari miliknya yang sangat tak wajar, dan sembari memegang tangan kiriku dan menggerusku hingga aku harus masuk ke dalam kamarnya. Maka aku pun tak bisa menghindar dari ajakannya malam itu. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.